belakang ibu boleh. Tandanya duduk siap. Siap. Belum belajar naik tangga. Ada langsung bicara masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang alat pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang macam-macam kebutuhan manusia ada berapa? Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kalau berdasarkan sifatnya, coba yang tahu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan berdasarkan sifat ada kebutuhan apa? Ya, kebutuhan jasmani dan rohani. Ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan rohani itu yang gimana? Kebutuhan rohani. Ya, kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa kita. Kebutuhan yang diperlukan untuk jiwa ya, psikis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jalan-jalan, ibadah, liburannya dalam bentuk apa misalnya? Bisa apa saja, Bu? Gimana? Nonton bioskopnya bisa nonton bioskop. Sekarang Ibu mau kalian mengeksplor pemahaman tentang alat pemenuhan kebutuhan. Ibu tidak akan menjelaskan rinci, kalian cari tahu dulu. Di buku paket ada tentang alat pemenuhan kebutuhan. Macam-macam kebutuhan manusia ada jasmani, contohnya makanan dan minuman, pakaian olahraga, individu contohnya makan dan minum. Batas serta tidak perlu pengorbanan untuk memprosesnya. Yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Ya Allah. Ada yang gambar ada? Yang gambar siapa? Udah jadi belum? Sok bagian yang gambar ya cepat. Nah, nggak apa-apa gambar aja. Sok kamu mana gambarnya? Ini apa ini? Jadi beda dulu. Ini cuma tulisan-tulisan aja. Nanti pas lagi bagian ini yang megangin siapa, nanti ada yang menjelaskan gitu ya. Jadi menjelaskan kayak ini aja, dia garis besar, makanya nggak usah ditulis semua kata-katanya. Ya, jadi Secukupnya, ini ada orang. sekarang kita akan melakukan presentasi dari hasil pemikiran kalian, hasil proses belajar kalian. Ya, Bu minta kelompok 1 nih, kayaknya udah siap nih. Silakan nih kelompok 1. Kelompok 1 punya 2 model ya. Yang pertama apa? Sini nih. Yang pertama apa? Lagu. Mau dipresentasikan materi kita tentang alat pemenuhan kebutuhan dengan lagu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia. Ada jasmani, contohnya makanan dan minuman, pakaian olahraga. Individu, contohnya makan dan minum, dan rohani, contohnya ibadah dan hiburan. Tersier, contoh hiasan, dan sekunder, contohnya internet. Ada perimer, contoh sandang, pangan, papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alat kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dapat berupa barang maupun jasa. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan ini, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomis atau uang, tetapi juga yang didapatkan secara gratis. Oh, ini ada gambar. Itu gambar apa ya? Itu gambar ibu-ibu lagi ngapain? Lagi Tolong jelaskan, pakaian itu termasuk jenis apa? Alat kebutuhan apa? alat kebutuhan terpakaian termasuk alat kebutuhan jenis ekonomi. Ya, berdasarkan cara memperolehnya dia termasuk barang ekonomi. Kenapa disebut barang ekonomi? Karena untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan berupa uang. Oke, ada barang mentah, barang apa? Setengah jadi. Barang jadi. Nah, kalau pakaian itu termasuk barang apa? Barang jadi. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Lady yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sada Nurfaida Andini akan menyampaikan tentang alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang bebas dan barang ekonomis. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Setiap orang bebas untuk mendapatkan barang ini tanpa batasan tertentu. Misalnya udara, sinar matahari, dan air laut. Kita bisa menjaga atau melestarikannya dengan cara, jika udara, maka kita harus mengajak pengendara yang mengeluarkan polusi kurang sehat untuk menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, atau pengorbanan lainnya. Misalnya, untuk mendapat uang, seseorang harus bekerja dengan mengorbankan fisik dan waktu. Sedangkan untuk membeli baju, seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. Dari semua itu, kita tidak bisa bermalas-malasan. Kita harus mempunyai daya juang yang sangat tinggi demi memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya kami akan mempresentasikan alat-alat kebutuhan berdasarkan yang sudah kami dahulu. Di sini ada barang bebas. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak tidak terbatas. Misalnya di sini udara, sinar matahari, dan air laut. Kebutuhan di sini juga ada barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan. Sekarang kita masuk ke permainan. Permainan ini namanya TGT.
tim game turnamen, kekompakan kelompok permainannya. Nah, caranya di dalam ini ada pertanyaan. Pertanyaannya di dalam, jawabannya di luar. Caranya nanti berbaris per kelompok. Yang nomor 1, anak yang berdiri paling depan mengerjakan, Pak, cepat-cepat semua maju ya. Yang nomor jajaran nomor 1 maju semua ke depan, kerjakan yang nomor 1. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa, lupa ke belakang, pindah ke jajaran belakang temennya yang nomor 2 maju ke depan, cepat-cepat kerjain. Kalau bisa, berarti lanjut ke nomor 2. Kalau nggak bisa, makanya kalau dia bilang, aduh saya nggak bisa, muter weh, kasih kesempatan temennya, kerjain ke atas deh. Nah, kalau misalnya sampai nomor 1 ini semua temennya nggak bisa, lewat soalnya, ganti soal nomor 2. Nomor eta nomor itu. Kalau ada nomor 1 bisa semuanya sudah nomor 2. Tapi semua udah berguna saya lihat ya. Aku nggak tahu. Baca dulu. Banyak naon. Apa sih penulis? Gunung berapi banyak gempa, betul. Terjadi gempa. Jika di Banten pukul 3 sore, pukul berapa di London? Banten itu Indonesia bagian barat. Kalau di London dengan London kita lebih cepat 7 jam, berarti kurangin 7 jam. Pukul 15 dikurangin 7 jam. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Pukul 8 ya benar. Betul. Simbol warna biru dongker menunjukkan langit muka bumi berbentuk minyak bumi. Simbol warna biru menunjukkan lautan dalam. Berikan contoh dari barang komplementer. Handphone dengan charger boleh, atau handphone dengan kuota. Ya, ari boga HP alus kuotaan kumaha. Anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Dari tadi yang sudah kita pelajari, apa yang kalian dapatkan materi hari ini? Ya, coba Sandra. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya itu dibagi menjadi 3, yaitu cara memperolehnya, hubungan dengan barang lain, dan proses pembuatannya. Dengan cara memperolehnya itu ada barang bebas, barang ekonomis, dan barang irit. Kalau barang irit itu kita bisa mendapatkannya secara gratis tanpa mengeluarkan pengorbanan, sementara barang ekonomis perlu pengorbanan. Kalau barang irit itu kita jika pemakaiannya terlalu banyak bisa membahayakan orang lain gitu. Ya, kalau dengan hubungan dengan barang lain itu seperti pakaian dan celana, baju dan celana, HP dan kuota, serta meja dan kursi. Kalau barang proses pembuatannya itu ada barang jadi, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang yang sudah jadi. Gitu. Kalau barang mentah itu yang gimana? Kayu. Contoh lain barang mentah siapa? Barang mentah. Contoh lain selain kayu. Air. Barang mentah. Kapas. Nasi juga, Bu. Nasi udah diolah. Biji besi. Tadi kapas bisa, padi bisa, itu barang mentah. Sudah diproses menjadi barang setengah jadi. Kalau kapas jadi apa?
jadi kain, jadi benang dulu ya, benang ke kain. Nanti kalau barang jadinya jadi pakaian, jadi baju, jadi celana, jadi jaket dan sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, satu lagi, Ibu minta kalian merefleksi, tulis di sini, ya, tulis di sini apa yang kalian rasakan dari kegiatan pembelajaran ini. Apakah senang, nggak nyaman, bosen, nah pokoknya tuangkan di sini, ya, pakai nama tapi tulis nama di atasnya. Terus apakah kalian paham atau tidak, tuangkan dalam sticky note ini. Boleh. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih banyak atas kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu berharap mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaatnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Resmanawati SPD, guru IPS dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Sumedang. Teman sejawat dari Ibu Leni Mustikawati SPD. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni dari kegiatan pembelajaran yang merupakan aksi nyata Ibu Leni Mustikawati. Pada saat penyampaian rancangan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Leni Mustikawati, ini sangat menarik sekali karena yang beliau sampaikan, yang beliau terapkan adalah menggunakan pendekatan diferensial dalam memberikan materi pembelajaran, di mana para siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan yang mereka miliki dan kemudian mereka interpretasikan dalam penyampaian materi pembelajaran. Para siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuan dan bakat yang mereka miliki dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi ini sangat kreatif dan sangat inovatif sekali. Para siswa tidak ditekan atau tidak dijejali dengan ceramah-ceramah mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan. Tetapi oleh Ibu Leni Mustikawati, para siswa ini diberikan kebebasan untuk mengetahui materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Mustikawati. Selama kegiatan pembelajaran, saya sangat melihat para siswa itu merasakan kesenangan dan kebebasan dalam menggali materi pembelajaran yang disampaikan. Di antaranya ada siswa yang mengungkapkan materi pembelajaran itu dengan cara menulis puisi, bahkan menulis syair lagu, dan mereka menyanyikannya dengan lagu-lagu yang sangat indah. Ada juga mereka menyampaikannya dengan cara membuat peta konsep. Untuk membuat intisari dari materi yang diajarkan oleh Ibu Leni Mustikawati. Juga ada siswa yang membuat gambar mengenai macam-macam alat pemuas kebutuhan, materi yang sedang disampaikan oleh Ibu Leni Mustikawati.